Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Septiana Sari, lahir di Tangerang 29 September 2001. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Ilmu Komunikasi dan fokusnya ke Humas. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tentang apa yang dimaksud dengan public speaking. Oke, yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian dari public speaking yaitu bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Kemudian ada juga tujuan public speaking. Yang pertama, dengan public speaking kita dapat menyampaikan informasi kepada audiens, kita juga bisa menghibur audiens serta mempengaruhi audiens dengan apa sih tujuan kita public speaking tersebut gitu. Dan selanjutnya itu ada manfaat dari public speaking. Manfaat dari public speaking yang pertama itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan yang kedua ada mengembangkan diri. Yang ketiga itu membuka peluang hidup lebih baik. Yang keempat ada kemampuan mempengaruhi, dan yang terakhir ada penerimaan diri. Nah, selanjutnya ada tentang hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara yang efektif. Apa aja sih hal-hal yang dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang efektif? Yang pertama itu ada proses belajar dan berlatih. Dengan proses belajar dan berlatih, kita akan mampu nih untuk berpendapat atau berbicara di depan umum. Yang kedua itu ada lingkungan yang kondusif. Ada lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan juga menjadi salah satu hal yang membentuk seseorang itu menjadi pembicara yang efektif. Kalau lingkungan yang kondusif mendukung kita untuk berbicara depan umum, pasti kita akan bisa. Dan yang ketiga yaitu ada bakat. Kalau kita sudah mempunyai bakat berbicara di depan umum, pasti kita akan bisa sendirinya untuk berbicara di depan umum gitu. Dan selanjutnya ada teknik public speaking. Yang pertama itu percaya diri. Percaya diri ini merupakan akar dari public speaking, yaitu dengan yakinkanlah diri kita nih bahwa kita ini pantas untuk bicara di depan umum. Dan yang kedua itu ada teknik vokal. Teknik vokal itu juga inti dari public speaking. Kalau kita menyampaikan suatu materi, itu kita harus mengontrol juga volume, kecepatan bicara, artikulasi, dan intonasi. Itu harus disesuaikan dengan isi materi dan tentu saja dengan audiens yang hadir gitu. Yang ketiga ada ekspresi dan gestur. Manfaatkan mimik wajah kita nih untuk menyampaikan suatu materi yang udah kita siapkan gitu. Dan tentu saja kita harus kontrol kepanikan dan jangan sampai over. Pastikan kalau berbicara di depan umum pastinya akan ada rasa panik dan nervous gitu. Nah, kita harus dapat mengendalikan hal tersebut. Dan yang keempat itu ada komunikatif. Apa sih yang dimaksud komunikatif di sini? Nah, sebelum kita berbicara, pastikan kita sudah menganalisis audiens yang akan hadir itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Dan untuk berbicara di depan nantinya, kita bukan berbicara tentang diri kita sendiri gitu, tetapi tentang audiens juga seperti itu. Dan selanjutnya itu ada persiapan public speaking. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk public speaking gitu? Yang pertama yaitu mental atau percaya diri. Di sini kita harus menyiapkan mental, yaitu dengan relax, atasi rasa gugup, kayak masin otot-otot kita sebelum naik ke panggung untuk berbicara di depan audiens yang sudah hadir. Terus jangan lupa juga untuk tersenyum kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada fisik. Nah, tentu saja fisik juga bagian yang terpenting sebelum melakukan public speaking. Kenapa? Kalau kita sudah mempunyai fisik yang sehat, pasti kita mampu untuk berbicara di depan. Kayak pastikan tenggorokan kita juga nih selalu aman, dan menjaga olahraga juga sih kayak gitu. Kalau kita fisiknya lemah dan
kondisinya lagi sakit, pastikan kita bawaannya juga males untuk public speaking gitu. Nah, pastikan juga fisik kita bugar. Nah, yang ketiga ada materi. Tentu saja untuk menyampaikan public speaking kepada audiens harus ada materinya. Kalau tidak ada materi, apa yang ingin disampaikan kepada mereka, kayak gitu. Materi harus disusun benar-benar dan didapatkan dari sumber yang terpercaya, kayak gitu. Nah, yang keempat ada know the room. Apa sih know the room? Know the room itu kenalilah ruangannya, kayak misalkan di mana tempat acaranya itu diselenggarakan, terus lingkungan dan suasananya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada know the audience. Udah disebutkan sebelumnya tentang kenali audiens kita dulu, analisis audiens kita dulu. Nah, itu juga termasuk salah satu yang paling penting, karena dengan mengenali karakteristik audiens, maka akan dapat menyelesaikan gaya apa yang akan kita sampaikan gitu. Etika seperti apa yang harus kita tampilkan di depan audiens kita kalau kita sudah mengenali audiens kita itu. Nah, terus yang terakhir ada proses latihan. Tentu saja sebelum kita naik panggung, pastikan kita sudah latihan terlebih dahulu untuk tidak nervous nantinya gitu. Dan pastinya dengan latihan itu kan kita dapat menguasai materinya benar-benar gitu. Kita dapat mengingatnya benar-benar. Nah, yang terakhir, komunikasi dalam public speaking atau pidato itu dapat dikatakan berhasil apabila seorang komunikator mampu menyampaikan pesan dengan tepat kepada audiens atau khalayak dan mendapatkan tanggapan yang positif serta mau melakukan tujuan komunikator. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai public speaking yang sudah saya siapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.